dan terus terang aja mah bapak teh anak ada rasa bangga, ada rasa senang. Dari apa sebab anak bapak matong baru diajak bahagia, diajak serba kecukupan, diajak kayak gini juga gak kelihatan lagi susah, gak kelihatan lagi pusing. Itu yang rasa orang tua bangga. Dari apa sebab man yang namanya hidup di alam dunia bakal nurutin pusing mah udah mual ada habisnya. Yang namanya hidup mah persoalan mah ada aja. Sebab apa? Jangan pengen hidup kalau kita takut sama persoalan. Segala-galanya kudu kita hadapi. Bagaimana anak bapak dawala sehat ya? Sesehat-sehat ya pak, begini-gini juga ya, cuma bener tadi kata bapak, pengen kita kayak orang-orang punya ini punya itu, cuman kalau emang tiba pengen aja aku pusing-pusing. Kita syukurin aja segini adanya, yang penting asal sehat ya. Lah dari apa sebab biar banda kita banyak, harta kita banyak, punya bini cakep, kalau kagak sehat mah buat apa? Punya mobil bagus, kalau kita kagak sehat mah bukannya pelesiran tiba nganterin ke rumah sakit. Punya bini cakep, kalau kagak sehat mah ya tiba mengen nih. Tersendiri apa yang namanya kepengen mah boro-boro lagi badan lagi sehat lagi sakit ya waktunya pengen mah pengen ya. Sehat adalah nikmat yang tak ternilai harganya, yang patut kita syukuri di hadapan Yang Maha Kuasa. Siapa yang nyebut gue? Malam juga opak nggak saling keluarin plastiknya kagak, opaknya kagak. Kita naik mobil dia kan terlibat makanan itu namanya orang lagi usaha. Iya, cuman yang nggak masuk di akal itu namanya punya rumah katanya pak minta opak pak, saya punya perkutut. Coba iya. ayo opak doyan perkutut. Tidur baru datang. Nalagare ya, kalau kita bilang apanya kudu kita syukuri. Hidup segala-galanya ngandang sakwai bangsa. Selama-lamanya orang-orang udah ngerasain begini, udah ngerasain begitu, boro-boro sifatnya apa? Lebaran gak salin-salin aja. Mau kita tuh bapak beli-beli itu yang serba 35.000, kita menyambut tinggal salin. Iya, kita yang mentang karena semua bapak lebaran orang-orang mau beli daging, dia mau beli bandeng 2 biji, takut nanti katanya juragan para Pandawa 5 datang ke Tegal Karangtumaritis itu teh bandeng begitu diolahin mau bapak ikannya mah gak boleh dimakan, kita timbang suruh makan tainya. Tai bandeng saking khawatir sama juragan Pandawa 5 takut dia datang nanti gak ada suguhan apa-apa. Hari pertama gak datang digoreng lagi sama bapak. Itu ikan. Hari kedua masih gak datang juragan Pandawa 5 diangetin lagi.
Sampai karang itu badan kuat hitam. Udah keras banget udah jadi arah. Digigit ya udah sangat empan boleh. Dimakan sama anaknya nggak boleh. Udah kayak bandera dia. Iya. Ditarik ke susah kuat. Ada kajuragan mah kudu ngahormat. Tebega naon-naon ya teu boga-boga badang dah kudu urang subuh ke kajuragan urang. Kalau bisa mah jangan tibang juragan anaknya kudu dipikirin. Kita lagi makanin tai badang mah. Terus ada tetangga orang Jogja. Wah, makan apa itu mas? Kata kita makan tai bandeng. Tai mas mau? Kata dia gitu. Kata kita tai mas juga enak juga. Enak sama. Emas ya, pakai kuning. Emas pakai. Apalagi yang banyak telurnya mah. Iya. Kalau memang doyan tai mas mau di saya banyak. Nah, kata dia banyak. Iya. Kata kita kali tai ikan emas. Nggak tahu ya tai emas. Mas Jawa, Enak itu. Anu dibungkus pakai daun singkong. enak tuh. Dia adanya kita di tengah hutan, maksud orang tua mah kalau bisa mah jangan pada misah. Dari apa sebab di hutan ini teh masih banyak bangsa makhluk-makhluk, masih banyak binatang-binatang buas. Itu emang tujuan kita mau kemana sih Pak? Saya mah kata Bapak kudu ngikutin juragan di Pati Arjuna, ngikutin, saya mah gak nanya lagi. Awalnya kita teh diperintah pada juragan Kunti Nalibrata, orang tuanya juragan di Pati Arjuna, disuruh ngikutin juragan di Pati Arjuna. Lah ngikutinnya juragan di Pati Arjuna disuruh lihat dia punya kakek. Emang masih ada kakeknya Pak? Saya jadi belum jelas keturunan Pendawa 5 Pak. Jangan. Juragan Kunti Nalibrata, orang tuanya di Pati Arjuna teh adek abang sama Prabu Basudewa dari kerajaan Manduraharja. Benar Pak, saya baru tahu. Makanya kudu ingat sejarah. Di kerajaan Manduraharja, Basudewa punya saudara ada 3. Atau yang pertama nyatanya dia punya saudara laki-laki, yang kedua dia punya saudara perempuan, yaitu juragan Kunti Nalibrata. Lama-lama Basudewa diangkat jadi raja di kerajaan Manduraharja, sehingga sekarang kerajaannya dikuasai sama dia punya anak angkat jadi-jadian. Lah anak angkat pakai jadi-jadian sebab apa? Sebab itu teh anak angkat nggak sengaja. Aki-aki mah PA yang kita teh. Lah masa anak adik jadi-jadian? Bangsa buta benawa sugar. Nah, coba Pak ceritanya jelas Pak. Istri juragan Basudewa pernah berhubungan badan sama bangsa genderuwo. Iya Pak. Bisa mau itu dia menjuragan nyatanya keturunan genderuwo, sebab keturunan genderuwo mau bisa mencala putra, mencala putri. Nah, kalau putra. Biar dia perempuan bisa jadi laki-laki. Nah, kalau putri. Biar dia laki
bisa jadi perempuan. Berangkatnya Basudewa dari kerajaan Mandura Harja, datangnya bangsa genderuwo ngerupa Prabu Basudewa, sehingga kejadian kayak makan maape kemakan, kayak pakai maape kepake, hamil istrinya Juragan Basudewa, sehingga keluarnya dia punya anak yang sekarang jadi Prabu Kamsadewa. Sepantas urusannya keras, aturannya keras Pak, sebab bangsa Buta Denawa. Nah makanya sekarang tugas Juragan Dipati Arjuna, tugas anak-anak dari Prabu Basudewa buat ngerebut lagi itu kerajaan Mandura Harja. Emang Juragan Basudewa punya anak? Punya. Yang paling tua atau Kakrasana, yang kedua Nayarana, yang ketiga perempuan Dewi Rara Ireng. Itu menurun Pak, itu tiba namanya Rara Ireng, aslinya hitam manis. Nah sekarang itu anak-anak Juragan Basudewa semuanya diili-iliin, semuanya diungsiin. Sebab apa? Sebab kalau sampai ketahuan keturunan Basudewa masih ada, bakal dibunuh pada Raja Kamsadewa. Jadi gak ketahuan, gak ketahuan. Sekarang atuh Juragan Nayarana diungsikan, nyatanya ke pertapaan. Dia punya guru, bangsa pendeta pertapaan Utrayana Gopa. Kalau Juragan Kakrasana lain lagi, di pertapaan Argasonya. Kalau Juragan Dewi Rara Ireng bukan itu Pak, tadi temennya yang berbalik. Yang mana? Nah, itu yang Ireng. Itu mah pacarnya si Aceh. Kadang-kadang suka heran si Yuli bisa itu nyari perempuan yang hitam-hitam begitu. Padahal model langka ya Pak. Si anak bisa dimusuhin ya keturunan Basudewa, bukan tibang dimusuhin tapi dibunuh. Itu emang dari apa? Sebab Juragan Kamsadewa dapat impian, dapat lama. Dapat impian, dapat lamanya apa Pak? Suatu saat Prabu Kamsadewa teh bakal lengser, bukan tibang lengser dari kerajaan Mandura Harja, tapi bakal kehilangan nyawa. Cuman menurut lamat yang dia dapat, yang bisa mengalahkan Prabu Kamsadewa, laki-laki bule sama laki-laki hitam. Laki-laki itu mau berapa? Murna. Bukan anak yang bule atau Juragan Kakrasana. Yang hitam Juragan Nayarana, cuman hitam juga hitam manis. Dia laki-laki juga. Makanya muru diungsiin dari kerajaan Mandura Harja. Sebab apa? Sebab dia bahannya berdua yang bakal ngebunuh Prabu Kamsadewa. Jadi tahu Juragan Kamsadewa ini bakal kebunuh Pak, bakal perang di kerajaan Mandura Harja. Perang terus perang. Rame gini mawaya. Mual berhenti jam 5 ini. Belum ketemu pada Kakrasana. Belum ketemu. Enggak, ini mah bisa ditambahin dopeng ya. 1 juta.
asik. Seluruh pasukan, seluruh mata-mata dari kerajaan Madura Harjat yang disebar pada Prabu Kangsadeo mencari anak yang bule maupun anak yang hitam. Kebetulan dia lihat ada bangsa hitam sama yang bule dia lihat si Udel yang hitam kilura semar badan ayam. Wah, ada yang hitam tuh, ada yang hitam, ayo kita tangkap. Ada yang ngaring amat ya. Wabak sebutan nama Pak, mundur anak, mundur. Ayo kita tangkap, ayo kita kepung, jangan sampai lolos ini dari kekuasaan negara diri kita. Bagaimana ini Pak? Mudah-mudahan bisa kita ajak musyawarah. Sebab salah sangka ini membuta dendam. Anak mundur, biar bapaknya ajak musyawarah ini buta dendam. Orang lawan umpama orang diganggu ini buta dendam. Siap. Ladies and gentlemen, come here, come on. Kita disuruh nyari yang hitam, kudu kita bunuh. Ini yang hitam, kudu kita bunuh. Tuh kata saya salah lihat ya Pak. Udah mati, si Udel. Udah kita mati, kita duduk dulu. Kalau kita mau musyawarah ketimbang lama-lamain kan. Duduk. Padi kamang semuanya, supaya
potong. Goreng. Kita makan dagingnya, kita sedot darahnya. Melaning dengan nyau-nyau nyali dengan nunjuk emang ananya dengan yang nggak mampir tentu ini bangun dengan nyawa nada ini ngomongin dengan yang jangan sampai jalan jadi yang ada ini salah paham ini Pak. Kata dia kali bapak yang hitam, saya yang bule dari mana kalau emang tangannya hitam juga? Mau syukur gak mau dibunuh pada diri aku. Iya, emang mungkin yang dituju teh orang hitam orang bule, tapi salah. Ini apa bukan kesatria, bukan anak muda. Lihat sama sampai ini teh udah aki-aki. Bohong, jangan percaya sama omongan manusia. Manusia kebanyakan bohongnya ketimbang benarnya. Udah jangan diomongin apa juga jangan kita dengar. Udah bapak mundur pak. Biar saya ngadepin bapak nongkrong aja mau di depan nongkrong nungguin daging diangetin. Iya. Mau urusan anak-anak yang cerah, anak olahraga. Kita kalau dia maju, dia mau ada kemajuan ini tiba ngaki-aki. Putar nawa. Ya taruh kita ngomong apa aja di situ gak bakal jadi percaya. Yang jelas ada istilah sekecil-kecilnya semut kalau kebangetan diinjak dia bakal jadi ngegigit, begitu juga diri kita. Kalau emang tujuan buta denawa memaksa, jangan salahin adanya rombongan kita, sebab kita pasti lawan buta denawa. Coba ya. Hati-hati.
perang nggak mau pengennya pelan, pengennya ngegebak. Sebab kalau digebak mah jadi buru-buru, kalau pelan mah jadi lama. Aturan nggak pada pegal jadi pada pegal. Nggak sanggup, nggak sanggup kok udah. Mau kaya nggak? Nah ini jangan lagi diri kita panjang mentang mata beberapa malam pengennya makaya. Ada kita punya simpanan. Bocah dan awal tukang nyimpan emas. Ya, milik lu bagus banget, Milik nggak perlu di mana-mana kalau lagi mau datang. Kan kata bapak juga jodoh, umur, milik, rezeki aturan yang kuasa. Simpanan apa? Ada mah kuning. Nah, emas. Emas ini mah. Asli udah nggak tahu nih. Di mana? Di bawah pohon bambu.